Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Tak terasa selamat datang di Ayu Irma Academy, di mana kami perform untuk teman-teman yang akan insya Allah membantu teman-teman di bidang LPDP ya, mulai dari tahap awal sampai akhir. Nah, di sini kami sedang mengadakan event yakni sharing session ya. Kebetulan alhamdulillah ini sudah minggu ketiga ya, atau pertemuan yang ketiga. Jadi kita insya Allah per 2 minggu sekali ya, kita akan ada sharing session ya, free sharing session bersama para mentor-mentor kita, mentor dari Ayu Irma Academy. Jadi teman-teman, selama nanti ini TBS ya, kita akan mengenal sedikit ya tips and trik dari tim AA tim dan juga dari tim para mentor. Jadi saat ini kalau pertama dulu bersama Kak Salman, kemudian yang kedua ada bersama Dokter Asri. Nah, di sini kita bersama Kak Randianto. Kak Randi ya, beliau saat ini sedang menempuh Master of Applied Linguistics. Nah, sekarang beliau sedang di Aussie ya, di Australia. Jadi kenapa ini sore ya? Karena beliau ini udah malam. Ini beliau udah malam. Jadi, halo Kak Randi, wah luar biasa nih. Wajah-wajahnya aura-aura kuliah luar negeri ini udah kerasa kentara sekali. Masya Allah. Halo, oke. Jadi teman-teman di sini juga ada Kak Desi Ayu yang juga owner dari tim Air Academy. Beliau juga award di S3 UGM ya. Jadi teman-teman nanti akan ada cicat ya antara Kak Desi dan Kak Randi, dan teman-teman nanti sangat-sangat dipersilahkan nih, apalagi yang teman-teman belum substansi nih. Gimana sih perjuangannya dari kakak-kakak kita ini bisa lolos? Kak Desi yang S3, kemudian Kak Randi juga yang one shot di S2, beliau pakai jalur kalau saya afirmasi prasejahtera ya Kak ya, kalau boleh saya. Betul afirmasi prasejahtera. Wah, luar biasa ini. Jadi gimana sih, mungkin ya sebagian dari kita afirmasi prasejarah dan juga luar negeri. Nah, gimana sih dia one shot? Nah, gimana sih yang menjadi unikan dari Kak Randi? Kemudian gimana sih cara yang membedakan, kan? Apa perbedaanmu dengan yang lain misalnya? Nah, nanti dari Kak Desi dan juga Kak Randi akan memberikan insight-insight dari para beliau-beliau ini ya teman-teman. Jadi silakan bertanya, silakan banget banget ya. Apalagi teman-teman yang mungkin tanggal belasan ini ada yang banyak yang akan ujian, jadi benar-benar dimanfaatkan ya teman-teman ya. Dimanfaatkan, kita tahu ya, kalau ini kurang lebih ada 15 ribuan lebih yang sedang berjuang untuk mendapatkan, kalau tahun lalu sih sekitar 30%-nya, alias mungkin di 4.000, 3.000, 4.000 yang akan lolos. Jadi teman-teman bersaingnya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman mendapatkan insight tambahan daripada mentor kita supaya itu bisa menjadi pilihan dari orang yang terpilih, karena yang substansi ini adalah orang-orang pilihan dan nanti akan dipilih kembali. Nanti mungkin dari Kak Desi, kemudian Kak Randi akan mendapatkan tips, akan dapatkan tips nih, kalau teman-teman harus mempunyai nilai ini, teman-teman harus mempunyai sisi ini, dan nanti akan meningkatkan value teman-teman, meningkatkan apa itu kesempatan untuk dinotis oleh para pewawancara. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi tidak akan rugi ya investasi ilmu ya, leher ke atas itu tidak akan pernah rugi ya teman-teman ya. Oke. Saya sapa dulu. Selamat sore Kak Desi. Oke. Oke. Selamat sore juga. Kemudian, suaranya cek cek Kak Desi. Belum. Mungkin suaranya. Oke. Bermasalah kayaknya. Oke, udah halo, Ah, selamat Halo, oh udah. ya, sangat jelas. Selamat sore Kak Desi. Sehat Kak Desi? sehat Kak, Alhamdulillah. Oke, dan juga selamat malam Kak Randianto, Kak Randi. Oke, Malam Mas. oke. Ini Kak Randi, kalau boleh tahu Kak Randi ini udah berapa lama di Aussie Kak? Ini udah aku kemarin bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober udah mulai masuk 3 bulan segitu lah Mas. Oke, 3 bulan ya, wah luar biasa nih. Beliau udah 3 bulan. Mungkin dia ceritain nih apa aja yang didapatkan. Kemudian selain di Aussie, di Australia itu ngapain aja, dan juga apa sih yang membuat eh, spesial ya. Jadi kan banyak nih yang teman-teman yang juga S2 mau ke S3 ke PSD ke luar negeri juga. Apa sih yang membuat seorang Kak Randi itu bisa lolos? Nah, mungkin bisa saling nanti bisa ceritakan. Oke. Oke, teman-teman sambil kita menunggu yang lain nggak apa-apa ya. Kita bisa mulai aja karena ya
teman-teman yang udah standby dari tadi itu ya luar biasa ya benar-benar ingin mendapatkan ilmu yang baik. Oke, mungkin untuk waktunya nanti akan saya serahkan ke Kak Desi langsung dan juga Kak Randi. Mungkin Kak Desi udah siap Kak? Oke, Ya. Kak. Oke, Siap. baik. Untuk waktu saya persilakan untuk Kak Desi dan Kak Randi untuk saling berdiskusi. Dan teman-teman boleh banget ya bertanya nanti kalau sudah raise hand ataupun mau bertanya via chatting sangat-sangat boleh ya. Jadi manfaatkan teman-teman karena apa? Yang mau S2 itu banyak, yang mau ke luar negeri itu banyak, yang mau lolos lebih banyak lagi. Jadi manfaatkan ya, jangan jadi yang biasa-biasa aja karena yang tas ini ada yang terbaik-baik. Nah, teman-teman jadikanlah yang lebih baik lagi. Oke. Oke. Siap, oke. Saya untuk waktunya saya serahkan ke Kak Desi dan Kak Randi untuk mulai. Silakan Kak. Oke, selamat malam, Kak Randi. Gimana nih kabarnya nih? Sehat Mbak, ya? alhamdulillah. Cuman agak sakit gigi sedikit Oh, nih. sakit gigi ya, makanya kok ini ya apa agak bicaranya agak ini ya, agak apa ya? Ter ini Agak, iya, agak dihemat-hemat ya dikit. dihemat ya. Udah maaf banget nih malah jadi Apa-apa, pembicara di Mbak. sini. Oke, mungkin ini udah tadi bilang ya udah dari Juli ya sampai Australia nih Kak Randi nih. Kemarin terus Hmm. gimana nih penyesuaian nih? Aku pengen tahu nih penyesuaian Mas Randi Wah, pertama masuk apa saya ke Australia di bulan Juli. Nah, itu tuh gimana nih pas waktu di sana, Mas? Pertama waktu kali. awal-awal itu ya, waktu awal-awal sebenarnya penyesuaian pertama itu, pertama bahasa, kedua Oke. itu lingkungan. Itu kan benar-benar beda ya sama kita di Indo kan. Pertama itu yang, pokoknya dua, dua hal itu adalah hal yang paling utama lah pas sampai di sini. Nah, dari segi bahasa itu aku kan flightnya udah pakai apa maskapai dari Australia ya, Mm-mm. Qantas itu ya. Nah itu dari apa dari Jakarta dari Suta ke Sydney, Jakarta Suta, eh ya Suta, Sydney, Sydney, Melbourne. Aku kuliahnya di Melbourne gitu kan. Nah Mm. pertama itu penyesuaiannya itu apa bahasa Inggris yang mereka pakai sama yang sering kita dengar di Indonesia itu totally different. Kalau misal kita bicara bahasa Inggrisnya pakai buat sesama gitu lah, buat kita-kita yang bisa bahasa Inggris di Indonesia gitu. Pas dengar apa flight attendance-nya yang cowok ngomong itu untuk kasih instruction gitu-gitu, itu aku kayak di awal-awal itu agak nge-lag gitu loh, kayak hah ini ngomong apa? Oke, hah? Aku sampai sampai diam kayak gini. Ah, hah? Apa nih? Gitu-gitu. Jadi kayak ini seriusan aku nggak ngerti nih apa yang dibilang ini. Jadi kayak oh. Nah, tapi pas apa? Pas udah kesini itu kayak memang mereka itu ngomongnya agak lebih cepat. Terus beberapa kata itu kayak disingkat gitu. Jadi ya butuh penyesuaian lah kalau untuk itu. Nah, yang kedua tuh cuaca. Hmm, Di iya. Indo itu apalagi aku dari Sulawesi ya, dari Sulawesi itu kita itu sepanjang tahun itu panas gitu, mau Betul ya. mau itu musim hujan pokoknya kalau pagi sampai sore pokoknya pagi siang sore itu panas pastinya. Nah, di sini di Melbourne itu beda dengan rotasi eh, musim dengan teman-teman yang di bagian barat. Nah, kalau di bagian barat itu winter itu mulai masuknya itu bulan November, bulan Oktober, November, Desember, Januari gitu-gitu kan. Nah, kalau kita di bagian Australia itu winternya itu mulai dari bulan Juni, Hmm. Juni, Juli, Agustus, awal September itu. Oh, Nah, itu karena datangnya di bulan Juli itu masih peak-peaknya masih dingin. masih apa masih Hmm. dingin-dingin banget itu aku sempat yang kayak apa orang paling mikirnya oh paling cuma 6 derajat 3 derajat tapi 6 derajat kita kan biasanya di Indo paling dingin itu 17 16 Oh, gitu kan. ya Nah benar-benar. ini 6 derajat 3 derajat itu di 3 derajat itu beda beda karena angin Melbourne orang selalu bilang angin Melbourne itu sangat-sangat istimewa. Jadi kenapa? Iya. Kayak pas awal-awal itu dingin Wah, flu. Pokoknya semua-semua yang iya. itu sangat-sangat berat sih waktu itu. Terus pas datang itu punya electric blanket yang mana hal yang sangat-sangat wajib kalau Oh, tidur iya, iya. pas winter di sini gitu loh. Benar. Itu kayak aku berasa lagi tidur di lantai gitu loh, Mbak. Itu dingin banget.
sumpah-sumpah itu dingin banget gitu sih. Paling ya bahasa sama lingkungan dulu di Lingkungan ya. awal-awal. Heater ya Kak ya, berarti kayak heaternya untuk Iya, ini penghangat ya. betul. Oke lah. Wah, berarti justru malah winternya tuh mulai dari Juni gitu ya Kak. Malah itu Iya, pas Juni. awal-awal ya. Memang kalau pas lagi bulan-bulan itu juga anginnya dari Australia tuh kan sampai ke Indonesia ya. Jadi juga kedampak dingin kemarin bulan-bulan Iya, di betul Indonesia. lagi. Oh iya. Nah, waktu sampai di Aussie itu Kak Randi ada nggak sih yang jemput atau istilahnya dari PPI udah ada kenal-kenal dulu belum ya waktu di sana ya buat persiapan itu Kalau yang mau iya keluar iya gitu. sih. Kalau apa itu aku sih sebenarnya yang telat ya. Kalau apa Hmm. kampus kita di University of Melbourne itu kita itu punya layanan jemput bandara gitu. Jadi kita Hmm. punya airport pick up gitu-gitu. Hmm. Tapi karena itu harus daftarnya itu kayak seminggu sebelum kita Datang. flight gitu. Nah, Oke. sementara aku tuh eh, terlambat ngisinya. Jadi kayak apa? Pihak kampus pun nggak bisa ngapa-ngapain karena datanya terlambat gitu. Sementara Hmm. kalau teman-temanku yang datang lebih terstruktur gitu, itu mereka diantarin sampai, pokoknya dari bandara sampai tempat tinggal mereka itu diantarin. Itu free, nggak bayar sama sekali Oke, berarti berarti kemarin gitu. sebenarnya sendiri dong Kak Randi ya. Iya Sampai ke sendiri karena Wah, itu setelah PK, jadi oh kayak iya bener buru-buru setelah PK. banget. Iya bener-bener. Mm-mm. Wah, terus gimana nih pas pertama kali masuk kuliah itu gimana kesannya nih waktu di University of Melbourne pertama kali kuliah eh, first pertemuan gimana nih Kak Radi nih di sana? Itu waktu awal-awal itu aku ingat banget itu pokoknya fundamental course gitu. Pokoknya dia kayak mata kuliah Dasar. dasar Oke, gitu kan. ya. Nah, itu hari Senin, aku nyampainya itu hari Minggu, hari Seninnya Wow, langsung masuk. tuh ya. Aku sampainya hari Minggu dari Indo, hari Seninnya langsung masuk paginya itu aku langsung ke bank buat rekening, terus ke Stop One itu kayak tata usahanya buat apa kampus gitu lah. Pokoknya semua Hmm. administrasi itu diurusnya di situ. Aku ngambil kartu mahasiswa, terus Senin siangnya jam 1 itu langsung masuk, langsung pokoknya langsung ada lecture. Jadi tipe kelasnya itu satu mata kuliah itu ada dua kelas, tipe Oh. lecture sama workshop atau seminar. Jadi Hmm. di awal itu lecture dulu. Aku pokoknya di situ kayak nggak ngapa-ngapain. Kita cuman datang ke kelas. Dia model teater. Jadi kita Hmm. dengerin dosen apa cerita Hmm. dosennya Lecturing. ngasih gambaran umum untuk Oke. materi minggu itu gitu. Minggu Oke. pas pokoknya minggu awal-awal itu week one gitu kan. Nah itu nggak ngapa-ngapain. Itu nggak ada interaksi. Nanti kelas selanjutnya di workshop atau seminar itu baru kelas kecil yang mana Hmm. kita ada interaksi saling tanya tanya-tanya sama dosennya, terus ada small discussion sama pasti ada praktis kalau misal small small class gitu. Nah, Oke. rata-rata karena dia satu mata kuliah itu punya dua eh, tipe kelas, lecture sama sama workshop atau seminar, kebanyakan teman-teman itu milih kalau pas lecture dia kena dia itu recorded ya atau bisa bisa live streaming. Jadi Live kalau misal streaming. pun kita berhalangan untuk datang ke kelas untuk lecture, kita bisa nonton secara online. Jadi nggak perlu ada di kelas kalau untuk lecture-nya gitu-gitu. Oke, berarti nggak Waktu harus itu pakai Zoom juga ya, Mas Randi. Kalau di Indonesia kan modelnya hybrid, tapi pakai Zoom gitu. Itu langsung live streaming gitu ya. iya live streaming gitu. Jadi kayak kita kan punya apa website khusus kampus gitu kan, Websitenya ya. Canvas namanya Canvas. Nah, Oke. semuanya bisa diakses di situ. Oke, wah lumayan ini ya kayak sangat berbeda ya dengan di Indonesia gitu ya. Nah ini nih aku kan membaca nih Kak Randi itu kan dari apa ya kemarin pakai skema afirmasi prasejahtera nih Kak Randi nih. Betul. Nah gimana nih tips triknya nih kan banyak banget nih Kak Randi. Dan Kak Randi kan one shot juga ya di Iya. percobaan kemarin ya tepuk tangan dulu dibuat Kak Randi ya. Nah eh apa Karandi kan one shoot, kemudian ke luar negeri lewat LPDP-nya dan juga melalui beasiswa skema afirmasi. Nah, itu tuh apa sih yang harus istilah hal-hal yang Kak Randi lakukan kemarin tuh seperti apa sehingga bisa bisa one shoot gitu untuk
untuk LPDP-nya? Coba boleh diceritakan nih Kak Randi. Boleh. Nah, sebenarnya untuk persiapan masing-masing award itu kan beda-beda ya. Aku beda, Kak Desi juga pasti beda gitu-gitu. Sama teman-teman yang lain yang udah lulus juga beda. Cuman, kenapa apa yang membedakan kita para awardee dengan teman-teman yang masih belum beruntung adalah kita itu masa persiapannya itu teratur gitu. Jadi kita walaupun tidak secara jelas dilihat oleh orang-orang di luar sana kita lagi persiapan, kita lagi ini, tapi kita itu mempersiapkan gitu. Ada gitu. Pokoknya mau dia terlihat ataupun tidak, tapi kita mempersiapkan gitu dan itu sama apa yang terjadi kepada saya sendiri gitu. Nah, sebenarnya untuk beasiswa LPDP ini sendiri eh aku itu udah punya akunnya itu dari 2018 ternyata Mbak. Ya. Aku Oh, udah udah punya lama akun ya. akun LPDP dari 2018 kan, tapi tertarik buat daftarnya itu dari nanti 2023. Nanti 2023, nanti pas 2023 aku mau coba daftar nih. Ternyata nik aku udah terdaftar. Setelah aku masukin profilnya udah keisi gitu. Udah Jadi ada. ternyata akunnya udah ada dari 2018 gitu-gitu. Nah, dari situ saja itu udah kelihatan aku tuh udah apa udah sempat research, udah sempat persiapan gitu-gitu. Tapi pada awalnya itu aku tuh masih belum yakin. Nah, makanya dari ketidakyakinan aku itu aku mempersiapkan beberapa banyak hal. Dokumen-dokumen yang diperlukan, apa-apa saja yang harus aku siapkan seperti isu, terus latihan-latihan Hmm, kayak persiapan untuk apa sih? TBS. Karena aku tuh ya benar. buat teman-teman sekalian itu aku itu dari pokoknya aku SMK, aku nggak punya pelajaran Oke. matematika hitung-hitungan, terus kuliah pun aku ambil S1-nya bahasa Inggris yang mana nggak ada Ya. hitung-hitungan sama sekali, dan itu sangat-sangat sulit gitu-gitu. Terus aku nyari-nyari online apa saja webinar yang buat ngebantu TBS gitu-gitu. Dan sayangnya waktu itu tuh aku belum kenal Ayu Irma Academy gitu loh. Waktu itu Hmm. harusnya kan kita nyari gitu gitu kan. Aku belum nemu nih Ayu Irma Academy Iya, waktu itu. Aku belum cuma berdiri Kak lihat-lihat. kayaknya Kak. Iya, aku waktu itu kayak liatnya, pokoknya belajarnya belajar mandiri, terus Heeh. sambil lihat-lihat video di YouTube gitu-gitu penjelasan Benar. gitu-gitu pengajaran itu tuh. Nah, buat teman-teman, pokoknya ini kan udah lewatnya harusnya udah sampai tahap interview sekarang. Nah, Benar. jadi semuanya itu harus dipersiapkan baik-baik gitu-gitu. Nah, lanjut ke proses tahap interview pun aku sama belum nemu IURM Academy, makanya aku mock up-nya kayak ke Hmm. teman-teman yang udah lulus gitu-gitu. Sementara ada cara yang lebih apa yang lebih simple tapi dia itu jelas gitu loh. Teman-teman harus harus punya tempat yang jelas buat apa sih buat melatih kesiapan teman-teman, karena inti dari para awardee itu adalah siap Siap. gitu. Kalau teman-teman nggak kelihatan siap selama proses interview, kalian kalian tuh bakal bakal diragukan gitu loh, bakal bakal sangat-sangat what is it? Kalian itu mungkin saja tidak dipertimbangkan gitu, karena Benar ya. semua kesiapan yang sudah dipersiapkan teman-teman itu akan menjadi cerminan bahwa kalian itu bisa dipilih menjadi seorang awardee gitu. Karena Kemenkeu ataupun LPDP itu nggak mau milih yang kayak masih belum siap gitu. Makanya pakai jasa-jasa mock up interview kayak IURM Academy itu akan sangat-sangat membantu teman-teman dalam proses persiapan. Nah, aku pun karena aku udah siap, makanya istilah one shot itu aku rasa bisa 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 banget aku banggain gitu loh. Tapi ya ini bukan hal yang bisa disombongkan gitu gitu. Tapi semuanya itu tergantung kesiapan teman-teman. Oke? Ya. Jadi itu Nah, mau mau skema prasejahtera, mau skema reguler, mau skema PNS TNI Polres, PPDS. Kalau teman-teman nggak siap, kalau teman-teman nggak super ready dengan tes bakat skolastik, tes substansi, teman-teman akan merasa sangat-sangat sulit gitu. Makanya persiapkan diri teman-teman baik-baik dari jauh-jauh hari gitulah. iya. Berarti sebenarnya kalau ditanya seberapa apakah Anda layak itu ya sebenarnya melihat kesiapan kita gitu ya Iya, Mas Andi betul. ya. Kalau pas substansi kan selalu ditanya apakah Anda itu layak untuk kamu pilih, berarti perlihatkan jawaban-jawaban yang membuat kita itu siap gitu untuk segera kuliah gitu Betul. ya Kak Randi ya. Oke. Oh iya Kak Randi, ini
Kira-kira apa sih isu yang kemarin di highlight juga nih, yang apalagi kalau ke luar negeri kan harus kuat ya di bidang kontribusi, Iya, harus betul. jelas nih apa yang mau dibawa dari luar negeri itu, tempat kita apa ya, tempat kita bersekolah kemudian akan diterapkan di Mm-mm. Indonesia. Nah, menurut Kak Ran itu seberapa penting juga sih kontribusi yang bakal diberikan, dan seperti apa yang mungkin bisa insight juga nih buat teman-teman yang di luar, yang akan ke luar negeri juga untuk dalam proses interview ataupun persiapan LPDP nantinya. Intinya sebelum kalian masuk ke tahap itu, riset dulu. Semua awalnya pasti riset karena ujung-ujungnya kita akan jadi peneliti muda ataupun peneliti lanjutan, ya riset. Jadi kalau misal teman-teman masih dalam mode tipe apa ya, masih dalam apa, dikit-dikit nanya, Kak ini caranya apa ya, Kak ini dokumennya apa aja ya, itu teman-teman masih masih belum siap. Jadi apa-apa itu teman-teman harus riset dulu secara mandiri, lihat dulu apa-apa aja yang dibutuhkan oleh LPDP, apa-apa saja goals yang ingin dicapai oleh oleh LPDP itu sendiri, maka teman-teman udah mulai bisa lihat nih, oh LPDP inginnya di sini nih. Nah, kalau aku kemarin isuku itu adalah ketidaksetaraan kualitas pendidikan yang ada di daerahku dengan daerah perkotaan gitu, Hmm. secara secara besar gitu. Nah, apa yang aku butuhkan dari belajar dari luar negeri adalah mata kuliah yang secara spesifik. Nah, pencarian mata kuliah ini adalah proses riset teman-teman gitu. Apa yang paling pas, apa yang paling dibutuhkan daerah teman-teman gitu-gitu. Nah, ada satu mata kuliah yang aku rasa bakal membantu para guru-guru yang ada di daerah-daerah tertinggal untuk bisa menyamakan kualitas mereka gitu. Nah, setelah aku kembali, aku berencana untuk aku punya satu platform namanya One for All. Itu adalah platform untuk apa sih? Untuk peningkatan kualitas guru. Nah, dari situ itu bisa membantu teman-teman guru bisa memiliki kualitas yang setara dengan guru-guru yang memiliki sumber yang lebih daripada teman-teman yang di daerah pedesaan gitu. Nah, proses pencarian atau proses riset mata kuliah, kampus. Jadi riset ini bukan cuman soal apa yang dibutuhkan oleh PDP, tidak, tapi sampai sedetail mungkin, sampai apa saja yang dibutuhkan kamu, apa yang kamu butuhkan, sampai kenapa kampus ini kamu perlukan, sampai kenapa mata kuliah ini saja, mata kuliah ini yang kamu perlu. Terus setelah kamu kembali pun itu apa yang akan kamu lakukan. Nah, hal-hal seperti ini adalah apa ya, hal-hal yang bisa membantu atau memperlihatkan bahwa kamu itu kembali lagi kesiapan kamu gitu. Jadi semua proses ini akan membantu kesiapan kamu, oke? Jadi kalau aku karena isunya jelas, isunya itu karena aku nggak bisa, karena aku kurang kualifikasi, karena aku nggak punya kualifikasi untuk masuk lebih dalam lagi dalam proses penyetaraan kualitas pendidikan ini, makanya aku ingin melanjutkan studi ke salah satu perguruan tinggi dunia. The University of Melbourne itu masuk PTUD, perguruan tinggi dunia gitu-gitu. Nah, makanya aku pilih kampus ini, aku pilih mata kuliah ini untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti itu, polanya seperti itu, Ya, gitu. memang kita harus membuat suatu benang merah gitu ya Kak Randi, dari apa yang Betul, kita solusi permasalahan dengan solusi nih. Jadi itu apa salah satu tipsnya nih teman-teman, kita harus bisa mencari benang merah antara masalah yang akan kita angkat, mengapa kita harus studi di kampus tujuan, dan bagaimana kita akan memberikan solusi ke situ, ke kampus betul. tersebut. Nah, wah apalagi nih Kak Randi ya kira-kira ya. Kalau di sana sendiri, untuk di Australia sendiri, apakah untuk istilahnya tuh keorganisasian LPDP-nya cukup cukup ini juga ya, mendukung juga ya Kak ya selama ini studi di sana? Iya, banget Mbak. Jadi Unimelp itu ada namanya untuk yang LPDP Unimelp itu namanya LUNA. LPDP Unimelp Student Association gitu-gitu. Nah, ini bahkan mereka itu sangat-sangat lengkap gitu loh. Strukturnya di dalam ada yang untuk well-being, terus ada yang untuk pengurusan dokumen, terus ada yang pokoknya semua-semuanya itu lengkap sampai ada klub-klub buat olahraga gitu. Jadi sangat-sangat membantu kita bukan hanya dalam proses belajar tapi juga
dalam proses kesehatan kita, dalam pokoknya semuanya di cover gitu. Mereka berusaha mengcover semua kebutuhan mahasiswa, tapi dibatasi dengan beberapa hal yang eh, apa ya, yang lebih lebih diutamakan, yaitu belajar. Terus bahkan mereka juga punya tutor sama mentoring section untuk setiap mata kuliah gitu gitu. Demi membantu ini apa kesetaraan di sana ya. kualitas pengetahuan gitu. Ya, wah berarti cukup mendukung juga ya untuk di sana nih Mas Randi Betul. ya. Masih ingat nggak sih Mas Randi dulu waktu interview itu interviewernya seperti apa? Kemudian kita tuh harus bring up yang gimana sih? Maksudnya ketika interviewnya itu agak kan ada yang agak jutek atau mungkin yang apa istilahnya kan ada macam-macam ya kayak subjektif ya. Nah, ketika Iya itu betul Mas betul. Randi gimana nih waktu interview? Bisa ceritain nggak Kak? Aku pas proses interview itu kan ya umum ya. Kita dapat 3 orang, Mm-mm. praktisi, terus dari LPDP sama psikolog gitu-gitu. Nah, ini aku yang praktisinya ini lumayan apa ya, lumayan strict. Jadi aku tipe wawancaranya itu pas yang bagian dia ya, pas yang bagian dia itu sekitar 30 menitan. Itu aku baru apa, pokoknya dia coba coba ngasih pertanyaan yang lumayan cepat dalam full bahasa Inggris ya kalau interviewku. Nah, itu dia coba ngasih pertanyaan sangat-sangat cepat dengan alasan waktu kita terbatas gitu-gitu. Nah, Ya. setelah aku menjawab itu baru kayak lagi ada berapa kata di ujung sebelum jawabanku selesai, dia udah ngasih pertanyaan selanjutnya. Jadi kayak dia mau lihat ini siap nggak sih gitu-gitu. Jadi kembali lagi ini siap nggak sih gitu. Nah, karena kalau misal kita nggak siap atau kalau misal kita kelihatan gelagapan itu kayak oh ada yang masih kurang gini gitu. Nah, dia tapi ini beda-beda ya setiap awardee gitu. Nah, aku dapatnya yang tipe ya pokoknya itu sekitar 20-an atau berapa pertanyaan yang benar-benar setelah habis aku ngasih jawaban dia langsung ngasih pertanyaan lagi. Begitu-begitu terus. Jadi itu lumayan menguras tenaga dan untungnya eh, hal yang perlu teman-teman miliki pas proses interview adalah fleksibilitas jawaban. Jadi jangan sangat-sangat eh, Terpaku bisa ya. terpaku dengan template gitu. Ya. Jangan buat template jawaban. Jadi Hmm. kuasai saja bidang teman-teman, apa yang ingin di-highlight, mana yang ingin disampaikan, kenapa pilih ini, kenapa pilih itu, kenapa backgroundnya ini, terus pilihnya itu. Nah, hal-hal seperti itu akan memudahkan teman-teman menjawabnya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini akan lebih gampang lagi kalau teman-teman apa ya dibahas one on one kalau misal proses interview itu seperti apa gitu-gitu. Jadi aku ngasih gambaran lebih jelas aja gitu. Aku secara umum maksudnya. Jadi eh, pas yang bagian psikolog juga itu aku nemu yang psikolog yang agak agak ngulik-ngulik masalah pribadi aku gitu loh. Jadi karena what is it? I'm coming from a broken home family, so she try to deep in gitu-gitu. Jadi kayak dia coba gali-gali-gali, kenapa Kali kamu ya. gini, kenapa kamu gitu Iya gitu-gitu. benar. Tapi hal-hal yang teman-teman perlu highlight kalau apa proses interview pas bagian psikolog itu jangan pernah sekalipun menunjukkan kelemahan. Tuh. Benar-benar. Karena apalagi untuk program studi luar negeri, mereka nggak mau lihat orang yang nangis-nangis, mereka nggak mau lihat orang yang dikit-dikit langsung sedih gitu, gitu. Walaupun ini manusiawi ya, hal-hal seperti itu manusiawi, tapi mereka itu nggak mau lihat orang yang apa cepat goyah itu tekadnya gitu. Karena eh, melanjutkan studi bukanlah hal yang mudah. Melanjutkan studi bukan hal yang cepat gitu-gitu. Walaupun kalau misal dia dikonversi ke dalam angka 2 tahun maupun 4 tahun itu akan terdengar sangat sedikit dan sangat cepat, tapi proses menjalaninya itu sangat-sangat panjang. Jadi kalau teman-teman menunjukkan sedikit saja kelemahan itu sudah akan apa ya membuat mereka oh agak ragu gitu ya. Nah seperti itu sih. Artinya ketika kita sedang wawancara sesi bagian psikolog itu tuh kita harus tegar, harus tidak mudah Betul, goyah, kita harus bisa defense gitu ya dengan diri kita. Jangan sampai menangis betul, berambangi aja nggak boleh gitu ya, Mas apalagi betul. termehek-mehek gitu tuh ya, Mas. Jangan dong, jangan.
Kita harus Bahaya itu. meskipun di apa ya, diulik terus, kita harus bisa menjawab dengan bahasa yang baik gitu ya, karena dia. Betul. Oke, oke. Nah, itu juga nih. Kemudian nih Kak, kira-kira ini udah ada yang mau bertanya belum nih teman-teman nih? Cukup ini karena sore hari mungkin ya di sini ya, mungkin masih pada hari hari mingguan gitu. Jadi dan juga ya sudah tinggal 3 minggu lagi sebenarnya untuk sesi interview LPDP yang batch ini. Jadi mungkin sudah banyak juga nih yang interview kayaknya nih. Atau mungkin ada yang mau sharing nih teman-teman di sini kemarin, kalau kalau Iya, ada yang sudah proses interview interviewnya kayak mana gitu-gitu. seperti apa nih kemarin ketika interview. Bisa raise hand sama bisa langsung di chat aja ya Mbak ya. Oke, benar iya, udah dibuka juga nih. Boleh kalau yang mau bertanya bisa raise hand langsung ya, sambil aku coba tanya lagi nih ya. Kemarin menurut Kak Randi itu, Kak Randi pede nggak sih ketika wawancara? Gimana biar kita tuh bisa pede dan follow up question tuh kita nggak kayak terjebak gitu ya. Kadang-kadang Iya. kita sudah itu, kalau dengan follow up question kita udah bingung kemana-mana lah, jawabannya melebar gitu. Hmm. Nah, aku kemarin cukup pede ya. Maksudnya karena aku tuh punya mindset yang kayak hal yang aku kuasai itu nggak bisa diganggu gugat. Maksudnya bukan dalam artian buruk ya, bukan ya. Maksudnya aku sangat-sangat yakin kalau aku tahu hal yang ini adalah hal yang aku kuasai dan itu hal yang aku punya, maka aku nggak akan gampang digoyahkan gitu. Aku nggak gampang buat disenggol ke kiri, senggol ke kanan. Nggak, karena aku yakin mereka punya pandangan yang berbeda, makanya aku mau kasih pandangan aku gitu. Nah, selama proses interview, aku coba buat proses interviewnya itu lebih ke dalam mode diskusi. Karena secara umum teman-teman harus tahu bahwa proses interview itu adalah proses di mana para interviewer ingin tahu lebih dalam lagi terkait kita. Karena mereka ini istilahnya ingin memilih siapa saja yang pantas untuk dibiayai gitu. Nah, kalau misal mereka nggak dapat informasi yang cukup, makanya mereka bakal nanya hal-hal yang nggak jelas gitu loh. Makanya biasa tiba-tiba pertanyaannya keluar dari apa yang ada di dalam CV kita, apa yang ada yang harusnya ditanyain gitu loh. Nah, kalau misal teman-teman agak agak apa ya, agak kurang jelas dalam beberapa hal, pasti bakal bakal diarahkan ke sana tuh pertanyaannya. Makanya teman-teman harus bisa mencoba membawa proses interviewnya sedikit lebih tenang dengan cara membuatnya sebagai apa ya, proses pemberian informasi gitu. Orang bertanya, kita memberikan informasi gitu. Jadi jangan jangan tertekan dengan aura para interviewer gitu-gitu, karena pasti teman-teman sebelum interview itu pasti sangat-sangat gugup. Itu tidak bisa diganggu gugat, pasti sangat-sangat gugup. Cuman sebisa mungkin senyum, terus tone yang kita gunakan pun itu sebisa mungkin itu tone yang engaging gitu loh. Tone Iya. yang bisa membawa suasana dengan baik gitu-gitu. Maka proses interview pun akan sangat-sangat mulus dan akan bisa berjalan dengan sebagaimana yang kita inginkan gitu. Walaupun ada beberapa hal itu yang dapat mempengaruhi hal ini, yaitu kayak misal interviewernya capek karena udah apa mewawancarai lebih dari 100 orang dalam satu hari itu gitu-gitu. Karena ingat yang lulus pun ke tahap ini ada ribuan, jadi mereka itu cukup lelah gitu. Dia ya hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Kan ya, ya memang. Apalagi kayaknya nih kemarin waktu aku PK, informasi dari Bapak itu meningkat, tambah meningkat yang mendaftar itu. Jadi mungkin TBS-nya Mm-mm. kemarin nilainya passing grade-nya juga cukup naik signifikan nih Kak Randi. Kemarin nggak tahu ya. Betul. Kita 160 Kak kemarin TBS untuk yang passing grade yang reguler Kak. Itu cukup naiknya sangat-sangat signifikan nih. Wow, Nah, dan memang nilai lumayan ya. naik, naik sekali kan ya itu Kak Iya, ya. naik banget. 160. Nah, padahal makanya itu ada beberapa juga sih jadinya yang kurang beruntung gitu di tahap TBS. Nah, berarti kita harus Hmm. benar-benar siap gitu ya, Kak ya. Betul, harus siap, harus siap. Benar. Makanya ambil, jangan ragu. Makanya aku kayak sering apa ya? Aku sering marah, bukan marah juga sih. Aku sering kesal ke temen-temen yang kayak dia bilang, Ren, aku nggak lulus TBS nih, gini-gini. Aku sering, padahal di awal itu aku udah bilang, kalau kalian merasa masih kurang di sini, jangan takut buat ambil
online course atau mentoring gitu-gitu jangan pernah takut, itu nggak akan mengurangi value kalian sama sekali, malah itu akan membuat kalian itu lebih siap gitu loh. Aku sering, bahkan aku tuh ke teman-temanku yang lagi proses berjuang sekarang, kontak Ayu Irma itu udah paling atas buat di-share gitu. Aku kayak jangan tanya ke aku gitu loh. Maksudnya aku bisa ngasih pertanyaan kayak sesuai yang aku bisa aja gitu. Kalau misal udah lewat kayak misal udah mulai masuk aritmatika, deret angka gitu-gitu. Nih nanya aja nih ke sini ke Ayu Irma nih. Aku nggak paham lagi nih. Aku gituin aja ke teman-teman semuanya. Jadi ya kayak apa sih? eh Ingat, itu nggak bakal ngurangin value kalian sama sekali. Itu membuat kalian siap aja gitu. Jadi mereka itu kayak berasa, kayaknya aku bakal dicap bego, goblok gitu-gitu. Kalau misal aku ambil course online atau mentoring. Padahal enggak sama sekali gitu loh. Aduh, aku sakit kepala aku mikirnya. Ya soalnya kan kadang kita nggak bisa mastering di semua hal gitu ya Iya, Kak. nggak bisa. Benar. Kalau Kak Randi dari bahasa pasti verbalnya bagus ya, tapi mungkin bagian yang matematis harus Mana benar-benar. bisa aku kalau yang bagian hitung-hitungannya. Ya, makanya aku, Jadi dulu oh, aku juga ini sih Kak, buat persiapan TBS aku juga ambil di platform lain gitu. Terus aku mikir kayak, mhm, wah harganya cukup pricey juga ya. Jadi gimana kalau kita betul. menginisiasi program yang mungkin harganya bisa lebih ini di bawah Affordable gitu-gitu. affordable sehingga seluruh orang-orang yang ini bisa bisa terbantu gitu sebenarnya misi Betul, ya betul, misi betul. dan visi dari Ayu Irma Academy ini nih teman-teman. Nah, oke Ada ini yang ada raise hand nih, Kak. ini ada pertanyaan nih kayaknya dari Kak Panggih ya. Silahkan Kak Panggih bisa buka kamera ya. Oke, silahkan Kak. Terima kasih, saya nyalakan dulu lampu. Sudah malam, Gus. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kenalkan saya Panggi Widodo, saya dari Bone, Sulawesi Selatan. Oh, Saya Sulawesi Selatan. mendaftar eh, doktoral di program pendidikan kader ulama di PTIG Jakarta. Masya Allah. Pertanyaan yang mau saya ajukan, pertama, untuk interview ini, kira-kira penggunaan intonasi yang baik waktu menjawab itu seperti apa? Sebenarnya tadi pemateri menyampaikan ini kan natural ya, artinya tidak dibuat Hmm. diatur intonasinya. Apakah seperti ini, seperti penyampaian pemateri ini sudah cukup, ataukah harus ada intonasi tertentu dalam menjawab wawancara? Lalu yang kedua, kira-kira waktu yang efektif dalam menjawab wawancara itu berapa menit maksimal supaya si interviewer ini bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Lalu yang Betul. ketiga, masalah pertanyaan. Nanti saya mengikuti beberapa sosialisasi dan beberapa pelatihan mukab. Itu kan yang mewawancarai seputar orang akademisi, lalu orang psikolog, kadang bisa juga katanya ada orang dari LPDP. Berarti kan pertanyaan seputar tiga itu, seputar akademik, psikologi, dan masalah struktural LPDP. Nah, selain tiga kategori pertanyaan itu, apakah ada pertanyaan lain yang mungkin diajukan kepada kita semua, seperti masalah ideologi, masalah hukum-hukum negara, atau yang lainnya? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, Baik, baik. baik. Terima kasih nih Kak Panggih. Silahkan Kak Randi. Oke. Untuk pertanyaan pertama soal intonasi. Ya, untuk intonasi itu kita buat senatural mungkin dan selama proses webinar ini mungkin masnya atau kakaknya sudah dengar gimana saya berbicara ya. Kalau proses interview kemarin pun saya buatnya seperti ini. Senatural mungkin tapi bisa engaging gitu. Kita coba untuk apa ya membawa suasananya itu lebih lebih mode mode diskusi gitu loh Mas. Jadi jangan yang kayak jawabnya kayak menurut saya ini adalah ini nggak perlu yang kayak harus seformal itu karena pada umumnya kita tidak berbicara kepada atasan gitu. Kita tidak berbicara kepada orang yang punya
posisi lebih tinggi, walaupun dalam konteksnya mereka adalah orang yang bisa merekomendasikan kita untuk mendapatkan biaya kuliah gitu. Tapi di sini posisi kita itu sama sebagai orang yang menanyakan informasi dan orang yang memberikan informasi. Bagusnya kita buat proses wawancara seperti bagaimana yang mereka mereka inginkan, yaitu mereka ingin mendapatkan informasi, kita ingin memberikan informasi terkait kita gitu. Jadi intonasinya dicukupkan sebagai sebagai apa sih, intonasi yang sebegitu natural mungkin gitu. Tapi jangan jangan sampai kayak kedengaran kayak lemas atau kayak tidak semangat untuk ngejawab gitu-gitu. Seperti itu kalau untuk soal intonasi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu apa tadi kalau nggak salah ya? Aku agak lupa tadi. Masalah maksimal waktu menjawab. Oh, maksimal waktu Apakah ada menjawab. waktu maksimal yang efektif? Ya. Nah, ini aku sering bilang ke selama proses mentoring di IU Irma Academy itu, aku sering sering bilang metode ini. Nah, metodenya itu metode STAR method itu adalah metode yang paling pas untuk menjawab pertanyaan interview, yaitu pokoknya ada apa sih kita Ya. kita iya pokoknya pokoknya STAR ini adalah mekanisme yang paling pas dan itu cuman membutuhkan paling paling maksimal itu 2 menit, jangan sampai lewat dari 3 menit dari setiap pertanyaan gitu. Nah, kenapa kita mencoba menjawabnya dengan model seperti itu biar para wawancara itu punya pertanyaan selanjutnya gitu. Kenapa? Karena kalau misal teman-teman udah mencoba menjawab, misal dia nanyanya kenapa kamu memilih kampus ini. Nah, pertanyaannya itu harusnya cuma berkaitan dengan kenapa menjawab kampus, kenapa pertamanya itu. Nah, biarkan dia di situ, karena itu akan datang follow up questionnya yang jelas, yang kayak kenapa nggak pilih kampus ini, kenapa nggak pilih ini gitu. Nah, itu bakal jadi poin tambahan kalau misal masnya bisa coba jawab pakai mode ini gitu loh. Jadi paling maksimalnya itu jawabnya 2 sampai 3 menit saja. Karena ingat lagi, apalagi teman-teman yang dapat jadwalnya itu sekitar jam 4 jam 3 itu sangat-sangat capek. Para interviewernya itu sangat-sangat capek kalau teman-teman coba jawab jawabannya tipe jawaban yang panjang gitu. Panjang, benar. Iya, para interviewer itu sangat-sangat capek. Setiap harinya itu mereka sangat-sangat capek gitu. Nah, untuk yang ketiga apa tadi ya, Mas? Jadi yang ketiga Saya apa ada nih di luar pertanyaan selain LPDP Oh iya, iya. ya? Seperti Ada, ideologi ada. kayak gitu tuh ya, lebih Betul, ke betul. ideologi Indonesia dan lain-lain nih. Betul. Ini sangat-sangat random sih. Temenku pernah ditanyain soal undang-undang. Jadi bagian mana dari undang-undang yang bisa dia terapkan ke diri dia untuk menjadi orang yang berguna bagi Indonesia gitu. Ini sangat-sangat random dan mungkin saja sebagian orang tidak mempersiapkan jawaban tersebut kan, betul kan? Nah, untuk sebenarnya pada umumnya untuk menghindari hal-hal yang nggak jelas seperti itu, kita harus membuat CV kita, terus kita harus membuat esai kita yang kita tulis, semua yang kita tulis itu jelas. Makanya mereka tidak akan memikirkan hal-hal yang di luar konteks gitu. Jadi sebaik-baiknya proses interview itu adalah proses yang mengikuti apa yang kita tanya, apa yang kita tulis dan harusnya sesuai dari apa yang kita punya gitu. Kalau misal mereka tiba-tiba nanya ke hal-hal yang lain, berarti mereka udah nggak punya hal yang ingin ditanyakan lagi terkait kitanya sebagai pendaftar gitu loh. Makanya usahakan apa semua yang ada di esai itu semua jelas biar mereka bisa bertanya sesuai dengan apa yang kita tulis gitu. Berarti Seperti untuk itu Mas memastikan Panggi. Isai ini yang baik juga ya perlu juga ya untuk mentoring Isai gitu ya, karena dia juga Betul. kan ya jadi Iya, mentor di kita gitu karena itu. Jadi betul. memang salah satunya program itu juga agar istilahnya tuh kita fokuskan ya ke konflik Betul. tidak melebar. Nah kalau aku sendiri sebenarnya Kak Panggih ya, jadi ada juga nih yang pertanyaan yang di luar dari isai yang aku tuliskan kemarin, tapi memang fokusnya adalah ke ranah studiku gitu Kak Randi. Jadi mungkin kalau temennya yang ditanya apa tadi ya ideologi atau apa tadi hukum-hukum itu ya, Undang-undang apakah ya, ya dia betul orang betul. hukum juga bisa jadi ya atau bukan ya? Iya. Orang hukum ya mungkin. Bukan, bukan, bukan. Bukan Dia ya. bukan orang hukum. Oh Iya. iya.
Ya mungkin itu karena tadi sudah kehabisan ini ya, apa yang Iya, mau udah kehabisan ditanyakan. bahan. Karena melebar gitu mungkin juga pertanyaan. Makanya. Mungkin selanjutnya nih ada yang dari kita masuk sesi tanya jawab ya Kak. Berarti sekarang Iya. eh ada dari Kak Rida nih. Kak Rida itu bertanya nih selama ujian kalau bicaranya terbata-bata nih itu gimana nih penilaian berpengaruh nggak sih sama penilaian gitu? Padahal kita sebenarnya menguasai materi. Nah itu gimana nih kalau tips Kak Rani nih? Em, Kembali lagi, aku menyarankan untuk ambil mock up interview gitu-gitu. Benar. Nah, sebenarnya kalaupun teman-teman udah nggak sempat lagi buat ambil mock up interview, em, konteksnya tergantung ya. Kalau misal teman-teman selama proses interview terbata-bata menjawab gitu-gitu, walaupun kita menguasai, itu sebenarnya bisa mempengaruhi, bisa tidak. Kenapa aku bilang bisa mempengaruhi dan bisa tidak? Kalau ada kondisinya, kalau misal teman-teman terbata-batanya itu tidak tidak selama proses interview, jadi kayak cuman di beberapa part doang, cuman kayak pas di introduction atau di pas proses dia nanya soal kampus atau soal mata kuliah pilihan gitu-gitu. Jadi kalau misal cuman di beberapa bagian saja itu nggak akan mempengaruhi sebenarnya. Tapi kalau misal dia selama proses interview kamu terbata-bata, itu akan sangat menurunkan apa ya, mood gitu-gitu. Jadi kayak proses proses pendapatan informasi bagi para interviewer itu terganggu. Ya, Sebenarnya seperti itu. Jadi konsep umumnya itu kan waktunya kan terbatas ya 1 jam gitu kan. Nggak lebih dari 1 jam. Mungkin ada beberapa kasus yang kayak lebih dari 1 jam, tapi kurang lebihnya 1 jam. Nah, itu proses proses itu sangat-sangat krusial. Itu adalah waktu-waktu krusial buat mereka mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari teman-teman tanpa ada hambatan dari entah itu dari lingkungan, dari apa dari teknis, misal mati jaringan, kamera nggak berfungsi, audio nggak berfungsi gitu-gitu. Dan selanjutnya masalah selanjutnya yaitu proses delivering idenya, proses delivering konteksnya. Kalau misal teman-teman merasa sangat-sangat sulit dan terbata-bata, ya mungkin saja itu akan mengganggu. Dan tapi saran aku kalau misal karidanya udah selesai nih, udah selesai proses interviewnya, nggak usah lagi dipikirin sangat-sangat dipikirin gitu loh. Mungkin em, kita cuma bisa berdoa semoga mereka menangkap informasi yang Kak Rinda sampaikan, bukan proses penyampaian apa informasi yang Kak Rinda lakukan begitu. berarti kalau buat teman-teman yang udah substansi, kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak apa mendoakan interview kayak gitu ya, biar mereka paham dengan apa yang kita mau sampaikan gitu. Betul. Mungkin next nih ada Kak Yusi Ananda nih, permisi Kak, kalau lolos kampus LN itu kan butuh sertifikat bahasa. Kak Randi sendiri kemarin pakai apa nih? Gimana persiapannya? Kak Yusi ini kayaknya ini ya, apa belum baca ya kemarin ya. Oh, sudah kayaknya kan ada ini ya Kak Yusi ya. Jadi di batch 2 2024 ini bahkan untuk yang daerah afirmasi itu tidak memerlukan sertifikat TOEFL ataupun Mhm. IELTS seperti itu. Jadi Iya kita juga betul. harus aktif ya membaca buku panduan ya Kak Randi ya, karena buku panduan Betul. itu nggak hanya ketika mau jadi awardee, tapi setelah jadi awardee ya banyak sekali buku yang Harus kita baca ya kalau Kak. bahkan setelah jadi awardee pun harus tetap baca apa-apa yang terbaru gitu. Jadi Iya. mungkin saran aku ke Kak Yusi, Mm-mm. setelah proses kita di webinar ini, download lagi yang terbaru. Itu Mm-mm. semuanya lengkap, semuanya lengkap. Pokoknya dia setiap tahun atau di setiap batch 2 itu bakal diupdate. Ya, Setiap batch 2 per tahunnya itu pasti bakal diupdate gitu-gitu. Nah, eh, untuk kalau case aku kemarin, aku kan batch 2 2023. Itu aku pakainya karena prasejarah IELTS sebenarnya sangat-sangat sulit untuk dilaksanakan di Gorontalo. Kenapa? Karena peminat IELTS itu sangat-sangat kurang di Gorontalo karena mau buat ujian IELTS pun itu harus ada kuota tertentu gitu-gitu. Nah, kemarin aku pakainya TOEFL. Terus aku karena prasejahtera, afirmasi prasejahtera itu kita ada program tambahan dari LPDP yaitu apa Pengayaan. sih program Pengayaan. persiapan namanya, Ya. pengayaan. Nah itu buat ngedapatin IELTS gitu. Sebenarnya itu nggak yang sulit-sulit amat. Pokoknya sebenarnya lebih proses belajar aja sih itu. Benar. Nah, setelah IELTS-nya dapat, baru dipakai buat daftar kampus, LOA-nya keluar, COE-nya keluar, belajar. Langsung berangkat gitu maksudnya. Seperti itu. Sebenarnya semua bisa dipelajari asal kita itu konsisten gitu ya Kak Randi ya. Betul, harus sangat-sangat konsisten.
Benar, Pak. Karena waktu studi juga kita butuh konsistensi juga kan, Kak, untuk Betul. apa tidak tergoyahkan. Apalagi bahan bacaannya yang sangat-sangat banyak gitu-gitu itu sangat-sangat beda lah dengan apa S1 atau untuk teman-teman yang S3 sangat-sangat beda. Ya, harus siap semuanya. Iya, saya aja agak jet lag gitu Kak Randi kemarin 1-2 minggu kuliah itu rasanya pening kepala ini. Penyesuaian lagi. Oke, mungkin dari Kak Fajar nih. Kalau saat interview kita sebenarnya pakai baju apa nih? Kalau mau pakai jas gitu apakah boleh ditambah jas gitu ya? Ataukah hanya boleh pakai Mhm. kemeja atau batik nih? Kak Randi gimana nih? Kalau itu kita kan bakal dikasih email ya. Nah, itu sebenarnya formal attire-nya itu sebenarnya batik. Batik itu udah cukup cukup formal. Sangat-sangat formal untuk konteks LPDP. Karena LPDP itu pasti konteksnya sangat-sangat tradisional. Ini yang teman-teman harus tahu. Dan proses PK pun itu sangat-sangat sangat-sangat tradisional. Mau itu dari proses apa pembuatan logo, nama angkatan gitu-gitu pasti tradisional. Nah, untuk proses interview pakai pakaiannya itu batik atau bisa pakai jas itu mungkin kalau di dalamnya ada batik terus mau jadiin outer buat jasnya buat outer itu aku rasa sebenarnya cukup apa perlu nggak perlu sih sebenarnya Hmm. karena batik saja itu sudah sangat-sangat formal dan itu sangat bagus gitu. Tapi kalau misal teman-teman merasa kayaknya kurang formal deh kalau nggak ada batik apa nggak ada jas gitu gitu. Jadi bisa-bisa saja karena nggak ada strict rules gitu loh kalau misal soal ini. Tapi aku nyaraninnya pakai batik, batik aja nih batik. Terus warna batiknya warna batik yang cerah biar mata dan hati para interviewer itu Tercerahkan. nggak sangat-sangat lelah melihat kita gitu. Biar Gitu, mereka gitu agak aja sih. buram gitu ya melihat kita ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Gitu nih Kak Randi. Oh iya bener nih Kak Fajar ya tadi Kak Randi kan menyampaikan kalau waktu kita pembuatan logo terus nama PK itu tuh bener-bener Iya, yang mengusung identical Nusantara gitu Kak betul. Fajar. Bahkan kalau Kak Randi kan kemarin PK online offline ya Kak Randi ya di Iya, sana ya di offline. Jakarta ya. Itu bahkan diminta untuk pakai pakaian adat kayak Iya, gitu-gitu Kak Randi ya itu betul. apa ya LPDP itu pengen kita itu sungguh-sungguh mencintai Indonesia kayak gitu ya karena dia seperti itu sih Kak Betul. Fajar. Jadi sebaiknya ya kalau aku ya prefer pakai batik juga nih. Soalnya aku kan juga pakai batik. Kak Randi pakai batik juga nggak atau kemeja? Pakai batik. Aku Batik. pakai batik. Mm-mm. Ya, aku prefer itu sih sudah cukup. Kemeja batik yang untuk laki-laki yang panjang, lengan panjang itu kan juga sudah sangat formal Iya, ya, Kak sangat-sangat Randi. formal. Dan Bagus. malah kelihatan lebih rapi kalau Lebih menurut aku. Gitu. rapi. Karena kalau pakai jas pun nggak terlalu kelihatan juga ya. Kalau online kan Iya. ada ya, nggak kelihatan juga Mm-mm. gitu. Gitu. Karena mungkin itu apa? Ingat LPDP itu sangat-sangat menjunjung rasa tradisional Indonesia. Nah, batik itu menurut mereka itu adalah standar kesopanan dalam LPDP gitu dan bahkan di PK pun kita salah satu pakaian wajibnya adalah batik gitu. Harus ada batik dari 3 hari proses PK. Pokoknya ada pakaian daerah, ada batik, terus ada baju polos lah salah satu dari apa? Baju polos atau kemeja polos gitu. Dress code Seperti itu. kayak gitu sih. Kemarin juga rata-rata waktu PK online nih kan, saya kan online ya, pematerinya itu juga rata-rata pakai batik gitu Kak Randi. Iya, pasti pakai batik. Cinta Indonesia ya. Oke lanjut. Apa ya? Oh ini Kak Fajar nambahin nih kalau batik ditambah udeng, udeng Bali itu Kak Yang bagian atau kepala. Heeh. gimana nih? Terlalu banyak aksen. Ya, boleh-boleh aja sih sebenarnya. Cuman yang penting tidak menghalangi wajah, tidak menghalangi wajah atau struktur muka karena mereka itu ada apa ID verification, ada verifikasi ID, ada verifikasi identitas di awal karena pas di awal kan akan ada apa bakal diminta untuk memutar laptop 360 derajat untuk memastikan tidak ada orang lain dalam ruangan, terus memastikan bahwa teman-teman menggunakan apa headset berkabel, terus menggunakan apa ya kemeja yang sesuai, pokoknya yang tidak menghalangi wajah atau identitas teman-teman gitu. Boleh-boleh aja sih Kak. Yang penting dia di atas kepala begini. Jadi nggak yang kayak sampai di mata kayak gini nggak. Sampai sini aja udah cukup kayaknya. Seperti itu. Oke. Oh ini dari Kak Benhard nih panjang banget nih Kak Benhard silahkan open mic aja Kak Benhard silahkan Kak.
atau mungkin lagi itu ya, lagi nggak bisa. Oh, ini kayaknya. Halo Kak, lagi. Halo, Halo. jelas nggak suara saya Kak? Iya, jelas-jelas silahkan Jelas, Kak. jelas. Coba Oh iya, diceritakan aja lagi Kak. di luar sih Kak. Maaf kalau agak ribut ya Kak. Gak Nggak Gini apa-apa. apa-apa, Kak, nggak apa-apa. ini kan saya sudah spasi Kak Jumat kemarin tuh. Oh, udah. Terus saya kan, iya, Saya, saya dalam dalam negeri target spesialis. Terus saya udah jelasin Kak, saya bilang kampusnya aja ya. Saya sudah jelasin pilihan saya itu Unpad. Terus saya jelasin panjang lebar dari segi kurikulum, mata kuliah unggulan, dari segi staf pengajar, dari segi fasilitasnya. Kak, Pas sambil pas buka nulis, kamera bisa Kak? Kak Benhar. oh Oke. Oke. Oke, lanjut Kak. halo Kak, iya, 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 iya. oke Kak, ya, Oke. thank you Kak, ya. Terus dari panelis pertama kan saya jelasin tuh Kak. Terus pas panelis kedua, dia kan, saya kan mau balik nanti ke Riau Kak, ke Riau. Terus mm, dari panelis kedua, dia menanyakan kenapa nggak pilih kampus yang lebih dekat aja daripada Riau ke Bandung kan harus ke Jakarta dulu pesawat. Nah, kenapa nggak pilih yang kayak di Unan katanya gitu. Nah, di Unan, kamu udah ada riset belum? Nah, memang sejujurnya saya nggak terlalu riset karena kan untuk kampus yang kayak spesialis itu nggak terlalu terbuka di web itu nggak terlalu bisa dipaparkan semua Kak. Nah, jadi saya jelaskan mm. lagi kan saya bilang mengapa anak Unpad karena saya butuh mata kuliah unggulannya Pak yang gini 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 sama fasilitasnya. Kamu udah memang belum riset kan, belum belum bandingkan kan gitu. Itu gimana Kak? Kalau situasi kakak kak Kak Randi kayak gitu gimana ya jawaban terbaik kakaknya? Oke, Gimana ini nih? sebenarnya agak tricky ya, pertanyaan tricky gitu. Nah, sebenarnya ini nggak ada masalah sama sekali, nggak ada alasan personal sebenarnya dari interviewernya gitu. Dia cuman pengen lihat aja kamu goyah tidak kalau misal dia ngasih pertanyaan kayak gini itu. Makanya itu proses kesiapan gitu. Nah, sebenarnya aku tahu ini Mas Benhard ini pengen dengar validasi dulu nih biar dia tenang karena pasti itu Ada apa seeking agak agak validation merasa gitu ya gimana Kak gitu Randi ya. ya. Gitu. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa sih, Kak. Nah, Hmm. pertama, kita dari LPDP, kita itu dianjurkan untuk memilih kampus-kampus terbaik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan kita pun yang dalam negeri, kita disarankan untuk memilih kampus-kampus yang ada dalam daftar perguruan tinggi universitas dunia, gitu. Kan? Nah, ini sebenarnya jawaban yang sangat ideal begitu untuk menjawab pertanyaan seperti itu, gitu. Karena bisa saya coba jawab, saya yakin dan percaya bahwa LPDP merupakan platform yang tepat untuk mengajak kita pergi ke kampus-kampus terbaik bagi kita yang ada di daerah-daerah. Misal kampus tujuannya itu kampus terbaik di bidang masnya itu ada di sini gitu. Masnya bisa lampirkan saja menurut riset yang saya lakukan bahwa program studi atau bidang spesialis yang ini terbaiknya itu ada di kampus ini gitu. Dan itu tidak bisa diganggu gugat dengan saya memilih kampus yang ada di daerah ataupun provinsi saya. Makanya saya em, tidak mendisregard bahwa kampus yang ada di daerah saya itu kurang kualitasnya, tetapi saya lebih ingin memilih kampus-kampus yang sangat-sangat sesuai dengan bidang saya gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu, nggak. Itu nggak ada masalah personal, nggak ada. Dia bukan dari kampus dari daerah masnya, nggak usah overthinking sampai segitunya, tidak. Cuman em, seharusnya makanya masnya harus baca yang itu karena LPDP itu menganjurkan kita untuk pergi memilih kampus-kampus terbaik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Dan saya rasa kalau masnya di Riau ya, saya rasa kalau kita pergi ke tahap spesialisnya terbaiknya bukan di Riau begitu. Saya bisa bilang ya Unpad karena teman saya dari Maluku, teman saya dari Sulawesi, mereka spesialis, mereka pilihnya Unpad, mereka pilihnya kampus-kampus yang ada di Pulau Jawa. Kenapa? Kenapa tidak? Gitu. Dan it has nothing to do with the personal background atau conflict of interest. Nggak ada masalah. Dan masnya nggak perlu khawatir soal itu. Nggak. Mereka cuma pengen pengen lihat seberapa goyahnya mas. Tapi aku rasa masnya nggak goyah sama sekali ya. Nggak bingung atau malah jawab, oh iya mungkin saya akan setelah dinyatakan lulus saya akan memilih perguruan tinggi yang Ya, ada di Riau. Enggak kan? enggak, saya tetap Harusnya konsisten tidak. tapi tetap saya agak nggak terlalu mencoba nggak terlalu agresif menjawab karena saya tetap
Kan itu kan di luar list pertanyaan saya Kak. Terkejut kan. Jadi Iya, saya tetap berpikir ada faktor subjektivitas nanti kan yang saya harus hindarin. enggak, Takut dia staf enggak. pengajar di situ kan saya tersinggung kan. Jadi saya nggak terlalu agresif kan. Saya bilang aja memang yang saya butuhkan itu Pak ada di empatnya kayak gitu. Saya itu sih Gitu. dia nggak terlalu ini lagi sih. Tapi masih kayak nggak nerima gitu sih. Iya, itu pasti pasti dan aku tahu kamu nyari validitas keamanan kamu sekarang. Jadi nggak apa-apa Mas, itu nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada hubungan sama sekali dan kamu nggak perlu pikir sampai sejauh itu. Jadi yang kamu perlu pikirkan, kamu perlu ingat bahwa LPDP itu sangat-sangat menganjurkan kita yang dari daerah pergi dan memilih kuliah di universitas terbaik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi itu tidak ada hubungan sama sekali Ya, soal soal itu kalau misal pun dia adalah staf pengajar di situ ntar dianya yang kena konflik of interest ya gitu benar. karena dia sebenarnya kan sebagai interviewer mereka nggak boleh ada konflik of interest, mereka nggak bisa representasikan daerah gitu gitu. Bahkan kalau kamu notice nama mereka itu nggak jelas, Ya betul benar. tidak, nama mereka itu tersamar, betul Tersama. kan? Nah Inisial itu, aja ya. ya, itu adalah gambaran yang paling jelas bahwa mereka itu nggak ada hubungan dan poin itu nggak bisa dimasukkan ke dalam proses rekomendasi karena proses kelulusan kita itu ditentukan dari rekomendasi. Jadi kalau misalnya rekomendasinya itu bersifat personal itu nggak bakal diterima oleh PDP. Benar. Tuh. Ya, ya, ya. Jadi aku sarankan kamu nggak usah overthinking ya Mas ya. Itu Itu aja. kamu Karena kamu saya udah bagus, kamu udah jawab sebegitu kuatnya ya. berarti nggak perlu Dan dipersiapkan untuk berikutnya kayak iya. lulus Jadi lulus ya ini ya lulus. amin, 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 amin. Amin. Jadi pokoknya setelah proses interview kalau udah lega itu udah aman-aman saja sih sebenarnya. Gitu. Nice. Oke. Thank you Kak Randi, Kak Desi. Ya nih, Kak Benhard PPDS ya, Sama. Kak Benhard ya. Iya Kak, ambil Banyak ini sih yang ntar Oh, gitu. apalagi PPDS. PPDS itu memang kita disarankan untuk ke identik malahan di AA ini banyak mentinya PPDS Nantinya malahan. iya ya. Oh, PPDS, iya. kebanyakan Ya kenal PPDS. kita ya karena dia. Wah, Pasti PPDS sangat-sangat banyak di Iya. Ainirma ini. Yang paling heeh. bagus kan di Jawa ya Kak ya. Iya, Cobain harus ke Sumatera. situ. Iya, tapi Hmm. kita kelas Iya, online harus ke semua, situ. Kak. Jadi aman. Kak Randi Iya. juga dari Aussie masih bisa ikut di sini, gitu ya. Tidak Nah, berbatas dengan waktu. Kayak gitu nih. Ada lagi that's it. mungkin? Thank you. Oke, Kak Benhan, terima Sama. kasih. Ada lagi Ya, yang ingin yang mau tanyakan? bertanya, mau mungkin satu pertanyaan lagi dari ini. Oh, mungkin sambil nunggu nih Kak, aku keingetan nih. Jadi kan tadi waktu kita ngobrol Kak Randi ya, Kak Randi bilang kalau Kak Randi bahkan enggak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan template yang istilahnya tuh pertanyaan terus dituliskan jawabannya itu Kak Randi enggak seperti itu Iya, persiapannya ya. enggak. Sebenarnya sih kan ada mentor lain yang seperti itu. Maksudnya di luar di AA itu ada yang, maksudnya kita dari platform-platform lain itu kadang ada yang bilang kasih pertanyaan ini, kemudian di jawabannya suruh bikin. Nah, menurut Kak Randi itu sebenarnya efisien nggak sih kayak gitu? Karena kalau aku sendiri juga nggak bikin kayak gitu gitu Kak Randi. Jadi aku prefer untuk kita paham gitu ya Kak ya sama istilahnya. Kak Randi gimana nih? Untuk itu apa tipe-tipe saya ini Beda ya. beribu-ribu jalan menuju Roma gitu kan. Jadi menurut aku teman-teman awardee yang lain itu mereka punya pola, punya cara, punya strategi masing-masing. Dan aku nggak bakal bilang bahwa ini adalah yang terbaik tidak, tapi ini adalah salah satu yang paling efisien. Yaitu jangan sama sekali mengingat jawaban, jangan sama sekali udah nulis merancang apa yang harus dijawab kalau misalnya ditanyain yang ini. Enggak. Yang paling penting adalah kalian itu paham siapa kalian sama isu yang ingin kalian selesaikan, kenapa kalian pilih kampus ini, kenapa jurusan ini, dan kenapa harus di negara ini. Atau kenapa harus di daerah ini kalau misalnya kalian kuliahnya di dalam negeri gitu. Jadi itu apa ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh kalau misal dia disiapkan pertanyaan kalian itu akan terdengar sangat-sangat kertas, paham nggak sih kayak udah ditulis gitu loh, dia kayak nggak bakal kuat. Jadi pertanyaan yang apa jawaban yang mereka pengen dengar itu jawaban yang kayak sekeras batu gitu loh gitu. Jadi kalau misal dia udah tertulis udah ditata, saya merasa bahwa ini bla 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 bla, tapi kayak itu udah terstruktur kayak udah oh iya
apa sih ngomong apa sih? Nah, pasti dia akan gali lagi, dia akan rubah itu, dia akan mencoba menghancurkan template yang udah Pola, kamu iya. punya itu, polanya itu mau dihancurkan sama dia, gitu. Nah, kalau polanya udah hancur, kalian bakal kacau sepanjang proses interview. Makanya, kenapa aku sama Kak Desi itu lebih prefer kayak paham konteks, paham ide, paham paham isu itu untuk menyelamatkan teman-teman dari kondisi yang tidak menyenangkan seperti itu gitu. Karena ini udah last stage, ini udah step terakhir dan kalau misal kalian gagal di sini atau kalau misal teman-teman belum rezeki cuman karena hal-hal yang harusnya bisa dipersiapkan lebih baik lagi, itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat em, Iya, Kak. mengecewakan gitu, sangat-sangat membuat down gitu-gitu. Dan LPDP kan prosesnya sangat-sangat panjang ya. Jadi kayak capek pastinya gitu. udah bisa sampai setengah tahun 4 bulan lah ya dari Iya, pengumuman tuh kan lama gitu ya karena dia rasanya jadi kayak estimasinya itu dia 6 bulan proses, 6 bulan ya. 6 bulan proses. Ya, Untuk makanya sangat-sangat melelahkan. selalu ini ya kita selalu di AA selalu sampaikan bahwa kamu harus bisa paham esai kamu harus bisa Iya, mengamankan dari situ karena betul, kalau betul, kita hanya berdasarkan template nanti akan kacau di follow up question karena kemarin betul beberapa sekali. ada menti-menti yang tanya kak aku di batch lalu aku tuh kalau ditanyain follow up question tuh aku udah yang kayak terpaku nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya mungkin karena itu kita menghafal gitu ya Kak Randia kita harus Betul, paham gitu apa yang mau kita sampaikan gitu ya Kak Randia. betul. Oke nih, mungkin karena udah cukup ya 1 jam juga nih. Mau Mas adakah yang mau bertanya atau cukup ya? Kalau oke, kalau cukup mungkin aku kembalikan ke MC nih. Makasih loh Kak Randi kita udah sharing di sore hari ini di malam hari waktu Aussie jam berapa nih? Jam 9 malam ya? Sekarang udah jam 9 lewat. Kemarin itu ada daylight saving di Oh, seluruh bagian apa Australia, Mbak. Jadi kayak kita nambah 1 jam gitu loh. Seperti untuk itu. Jadi kan biasanya kan ini sekarang jam berapa sih di di sana ya di Indonesia sekarang mau setengah Jakarta? 6 Mau WIB. 5:30 coba ya aku lihat ya. Oh, Itu tunggu aku harus oh, sekarang daylight setengah saving enam itu tujuh maksudnya belas kayak pemadaman 11 listrik 19. gitu kah? Ah, Bukan beda. daylight Apa sih? saving itu kayak kita ketambahan 1 jam gitu loh Mbak. Jadi Kok bisa? kemarin malam, tadi malam itu dari jam 1 lewat 59 dia langsung langsung skip ke jam 3 pagi. Oh, iya, iya, Gitu, iya. itu daylight saving. Dan Hmm, itu bakal ke reset nanti tahun depan. hmm. Jadi sekarang kita beda beda 4 jam dengan waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Padahal biasanya 5 ya kalau nggak salah. 5 jam ya. 3. Biasanya Oh, 3 jam. Cuman biasanya. 3 jam. Sekarang 4 jam. Oh, itu Seperti baru tahu itu. ya. Siapa tahu kalau di Indonesia bisa ada daylight saving jadi 25 jam sehari gitu. Bisa banyak baca paper saya. Iya, bisa Disertasi. bisa lebih banyak Aduh, paper yang dibaca ini. bener. Laganya padahal baca paper aja belum. Satu aja kayak udah pusing. Lama ya, pusing ya. Oke, ini udah ada Kak Bangun Pasti. mungkin udah nih Kak Randi sama saya nih udah belum ada yang bertanya lagi nih. Saya kembalikan ke Kak Bangun. Terima kasih Kak Bangun. Oke, terima kasih Kak Desi dan Kak Randi atas waktunya yang luar biasa, teman-teman ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Randi, Kak Desi bahwa ada proses teman-teman. Jadi maksimalkanlah proses tersebut dan ada tips-tipsnya ya teman-teman dalam menjawab, kemudian dalam mengkondisikan sesuatu, kemudian cara-cara untuk bisa apa ya nyaman. Jadi kan ada tips nih, ada tadi ada yang sudah menulis banyak, ternyata itu kamu lancar di tulisan pertama tapi follower pertanyaan buyar. Nah, itu kan ketahuan. Nanti Hmm. ya benar-benar kata Kak Randik ada sih disiapkan maksimal teman. Jadi mengalir, natural itu banget. Nah, mungkin izin Tuh. saya mungkin ada sedikit dokumentasi. Nah, ini mumpung ingat ya teman-teman ya ini ya. Nah, nah ini dari tim A ya ini sukses story ini berapa bulan yang lalu nih. Udah. Hmm. Ini Oh, iya betul ini Ini kawan adalah saya. gambaran ya dari tim kita ya. Ini beliau itu Kak Udra. Beliau ini adalah TNI, teman-teman. Jadi TNI Iya, yang TNI. sekarang kalau story-nya saya lihat dari Inggris. 2 hari Iya di terakhir Inggris. story dari Inggris ini beliau ini dulu sama Kak Randi ini Iya. mock up-nya. Jadi teman-teman ini beberapa sukses story dari teman-teman kita yang dulu juga berjuang sama-sama. Jadi ini Kak Udra, beliau adalah ASN, bukan ASN, jadi beliau adalah seorang TNI aktif. Jadi beliau apa itu membagi waktunya di kala-kala lagi dinas
Jadi bisa, dan alhamdulillah beliau langsung one shot lolos. Alhamdulillah. Nah, nah, kemudian, nah ini ada Kak Widya, Dokter Widya, dan sekarang jadi mentor kita juga. Awalnya menti kita, sekarang jadi mentor kita. Beliau dari dokter PPDS yang sekarang juga lagi proses untuk masuk. Jadi teman-teman, kami insya Allah sih mentornya juga dokter Aster, jadi dokter dengan dokter atau dengan kesehatan, kemudian yang luar negeri dengan kak luar negeri itu. Jadi kita tidak, istilahnya tidak sembarangan. Jadi kita itu kita coba sesuaikan benar-benar dengan keilmuan teman-teman gitu ya. Kak Udra yang pelajar Betul. luar negeri full dulu bahasa Inggris, dengan Kak Randi juga full, jadi benar-benar disiapkan. Kak Widya dengan keilmuannya kedokteran juga. Kemudian ini Kak Yusuf juga tentang kedokteran juga. Nah ini Kak Reski, beliau eh, kalau tadi kan dari Bune, ini beliau ini dari Sulawesi Tenggara juga. Sulawesi Tenggara, beliau teknik, dengan mentor kita juga dosen teknik, nggak cocok kan? Jadi benar-benar kita maksudnya itu sebidang teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kan katanya ada yang mungkin backgroundnya A tapi dapat mentor yang backgroundnya jauh, nggak serumpun, Iya, serumpun pun nggak, apalagi seprodi. Nah itu kita coba biar insight-nya pas. Jadi kita itu masukan adalah yang sebidang teman-teman. Nah ini ada Kak Fuadil juga, dengan Kak Randi juga. Ini Kak Randi itu lolosnya banyak banget ya, fotonya banyak banget. Jadi yang goal dari Kak Randi luar biasa ini teman-teman. Kak Randi, Kak Desi, ini ada juga Kak Desi, ya berdua nih. Goal hasilnya. iya, Beliau sekarang kalau nggak salah di Australia atau di Inggris ya? Ya, ya, kayaknya iya. Di Anu, di ya, Australia. Anu, ANU. Australian National University. Oh, di Ya, beliau, ini Kak Fadil. Kemudian ada, ini ada Dokter Meila dengan Kak Fasani, kesehatan masyarakat. Nah ini juga nih luar biasa. Ini skornya, wah dikasih skor juga. Jadi benar-benar Hebat. kami ya insya Allah sesuai bidangnya teman-teman. Jadi teman-teman masih banyak kesempatan ya, kalau dengan mau ujian beberapa hari lagi, coba nanti silakan kontak admin di grup, dan dia bisa dikontak ya. Nanti kita coba sesuaikan waktunya sesuai dengan backgroundnya, dan juga kita simulasi itu benar-benar simulasi seperti sesungguhnya gitu ya. Mungkin tidak ada satu dua mentor, tapi kita benar-benar kita sesuaikan ya teman-teman. Jadi tidak perlu banget-banget khawatir ya. Insya Allah kita akan berikan terbaik. Ini ada Kak Winda, dokter dari Papua, dari Jayapura, bersama ini dokter Bari dari Garut. Jadi benar-benar sama-sama jauh, kondisinya Sesuai jauh bidang. dari peradaban misalnya ya. Ini Garut ke kotanya juga lewatnya itu tebing-tebing tinggi. Ini juga Kak Winda juga, jadi dari Jayapura Papua. Nah ini juga ada Kak Mirza yang ini kemarin statusnya itu udah landing ke Groningen, Groningen Belanda. Nah, luar biasa ya, Belanda. ke Belanda. Ada Kak Yudit Maria yang barusan juga. Ini Kak Yudit ini juga dapat pelatihan bahasa juga teman-teman. Jadi nggak usah minder ya kalau tentang bahasa ya. Ini Kak Yudit pun mentor kita pun, beliau waktu mentor juga lagi pelatihan bahasa teman-teman. Jadi nggak perlu takut teman-teman. Kejarlah mimpi kalian gitu ya teman-teman. Jadi tidak perlu Betul. eh, apa itu namanya, kurang pede, kurang apa. Nah seperti itu ya. Ini ada Nggak dokter, usah, dokter semuanya gigi. proses kok. ya, Ini ada betul. dokter gigi Ishak dengan mentor kita, dokter gigi Kak Maria yang sedang Nusantara Sehat juga award. Jadi insya Allah benar-benar kita sesuaikan dengan partnernya ya. Nah ini ada Kak Valentino dari NTT dengan Kak Sandy yang dari, ini lagi di KIS Korea teman-teman. Dengan Kak Kayak Valentino, beliau dari Afirmasi, alhamdulillah juga lulus ya. Jadi UK kayaknya semuanya ya. tuh kita sesuaikan ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu khawatir banget ya. Oke. Oh, selesai ternyata gitu. Oke, jadi inilah salah satu sukses story dari teman-teman yang sudah berusaha, dan juga ada sukses story yang lain. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Pasti ada jalannya, dan masing-masing kita bersyukur di masing-masing formasi, di masing-masing jalur itu ada mentornya ya teman-teman ya. Kita coba yang serumpun, sebidang itu coba kita maksimalkan seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, investasi leher ke atas ya, nggak akan merugi. Jadi tidak akan pernah merugi ya orang-orang yang investasi ke atas untuk keilmuan. Nah, dan juga terima kasih Kak Desi untuk S3-nya, katanya dibaca paper. Terima kasih juga untuk Kak Randianto yang sudah di Australia, udah malam banget ya, ini udah malam. Jadi ya. luar biasa, terima kasih. Dan juga teman-teman yang sekarang ini sedang berjuang, terima kasih ya untuk waktunya.
Dan tak lupa malah kita berdoa terus, semoga apa yang kita rencanakan kita bisa maksimalkan, pada waktu kita maksimalkan apapun itu. Dari Kak Randi sudah sharing, dari Kak Desi sudah sharing, kita maksimalkan ya. Untuk teman-teman yang ingin untuk mock up dan sebagainya, nanti silakan kontak kami ya, silakan. Jadi untuk kita maksimalkan waktunya. Oke, gitu dari saya. Terima kasih kembali, hati-hati di jalan, sukses untuk substansinya, untuk ujiannya dan sebagainya teman-teman ya. Oke, baik. Sukses juga untuk studinya Kak Desi dan Kak Randi sekali lagi, dan teman-teman juga sukses untuk kedepannya. Oke, sekian dari saya tim Ayu Irma Academy. Ucapkan terima kasih dan juga sehat terus, semangat terus, semoga tidak ada gangguan dan sebagainya ya. Jadi tips kita juga selain tentang keilmuan juga tips teknis tentang ujian. Ya, ternyata mungkin teman-teman silahkan nanti, salah satunya ya, salah satunya adalah coba namanya udah diganti nama asli. Yang kedua fotonya kalau bisa foto formal, dah itu. Gitu ya. Jadi misalnya ada akun Zoom yang lain, coba semuanya dibersihin dulu, di reset dulu, baru yang Zoom aslinya teman-teman. Biar nanti itu tinggal ngeklik langsung ke nama teman-teman. Jangan sampai nanti klik ke Zoom yang lain gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ada biasanya gitu ya. Jadi coba teman-teman udah disetting dari sekarang, disetting namanya udah nama asli. Karena seperti Kak Randi tadi ada verifikasi ya, nanti ada namanya pun nanti akan diverifikasi, ternyata itu namanya Kak Desi ada nama lain, Kak Randi nama yang lain ternyata. Jadi itu udah diverifikasi di awal. Jadi itu salah satu tipsnya, teknis. Jadi kita benar-benar dari teknis, dari keilmuan substansi kita bongkar gitu ya di mockup Airima gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Selamat sore dan selamat malam juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Kak Desi, Kak Randi, teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Sukses terus ya.